Bang bang bang. Sebuah pukulan telak keduanya saling berhadapan, selama lebih dari 10 napas tanpa henti. Menyemburkan api dan guntur energi iblis hitam yang bergejolak, mereka terjalin dan melahap satu sama lain sebelum meledak. Kamu dapat menggunakan trik apapun yang kamu miliki di bawah tangan iblis kuno saya. Semuanya sia-sia. Bisa menjadi senjata warisan dewa asli, kekuatannya terbukti dengan sendirinya, yang paling penting adalah pada saat tubuh dewa asli mengembang hingga ribuan kaki, tangan iblis kuno juga dapat mengembang. Hanya dengan cara inilah ia dapat sejalan dengan seni bela diri yang diwarisi dari dewa asli. Kakak, suara tajam datang dari tangan Xiao Yan runtuh hanya sesaat, saya melihat daging dan darah di tangan Xiao Yan meledak. Jika ini terus berlanjut kekalahan Xiao Yan sudah dekat, darah dan daging berceceran, dan pemandangan itu dulunya berdarah. Xiao Yan sudah mengatupkan giginya. Namun ketekunan di matanya belum memudar, Xiao Yan tidak memiliki warisan, namun hal itu bisa berubah seiring dengan bentuk tubuhnya. Sebenarnya ada satu hal, itu adalah armor Yanqi yang dibuat secara pribadi oleh Xiao Yan, pangeran ke-8 dari alam dewa kekacauan. Sentuhan hitam dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan, bahkan raksasa dengan tinggi 3.500 kaki baju besi Yanqi ini masih terkondensasi di tubuh Xiao Yan. Warna baju besi ini berubah seiring dengan warna api Xiao Yan. Kekuatan jantung api dituangkan secara gila-gilaan ke dalam armor dan baju besi ini, menutupi kepalan tangan Xiao Yan. Kekuatan apinya lebih kuat, menutupi kekurangan kekuatan. Xiao Yan belum dikalahkan. Xiao Yan menggunakan kekuatannya lagi dan mengejutkan lawan-lawannya. Namun meskipun demikian tangan iblis kuno masih memancarkan aura iblis yang pekat. Masih melakukan tugasku untuk menekan Xiao Yan, ledakan. Tapi untuk Xiao Yan ini semua kekuatan yang bisa dia gunakan sendiri, setiap saat aku berpegang pada momen ini mereka semua memakan banyak darah dan kekuatan abadi. Dan kekuatan asli dari jantung api dan guntur ini juga merupakan perpaduan dari banyak kekuatan, hanya dengan begitu Xiao Yan bisa bersaing dengannya. Kekuatanmu semakin lemah dan kekuatan saya semakin kuat, inilah perbedaan antara Jiuxing Yuanshen dan saya, meskipun saya tidak sebaik dewa asli alam leluhur, saya juga telah mencapai setengah langkah alam leluhur. Bagaimanapun Anda tidak bisa menjadi lawan saya, bisa mati di tangan iblis kuno saya bukanlah suatu keluhan. Sebuah suara membosankan bergema, di atas kepalan tangan Xiao Yan meskipun armor Yanqi memberikan tingkat pertahanan tertentu. Tapi seperti yang dikatakan orang ini, kekuatan Xiao Yan semakin melemah karena konsumsinya sangat besar. Setiap saat sampai baju besi Yanqi di kepalan tangan runtuh, daging dan darah Xiao Yan terlihat lagi, dan dia terguncang. Daging dan darah yang baru saja sembuh sedikit meledak lagi. Daging dan darah yang hancur itu seperti sutra dengan cepat pecah karena benturan, kemudian hingga tulang putih di bawah daging dan darahnya terlihat, daging dan darah di seluruh kepalan tangan Xiao Yan, segala sesuatu di meridian dengan cepat runtuh di bawah kekuatan yang tak terbayangkan ini. Tulang putih di bawah daging dan darah terlihat seperti Anda bisa merasakan sakit di dalamnya. Namun meski begitu, Xiao Yan tetap tidak menarik lengannya, pukulan ini bisa bertahan sesaat. Xiao Yan harus bertahan lebih lama lagi, kehendak makhluk abadi dan iblis memberikan keberuntungan 3 kali, untuk melawan Zhan Wanji sudah menggunakannya sekali, jika Anda ingin menang saat ini aku khawatir aku harus menggunakannya lagi. Xiao Yan merasakan kesenjangan besar dalam kekuatan fisik. Bintang ekstra di mata inilah alasan mengapa Xiao Yan tidak bisa menandinginya tentu saja. Inilah yang disebut seni bela diri warisan. Ia juga memiliki kekuatan yang sangat ganas. Senjata yang dapat masuk ke dalam tubuh dewa asli dan meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Xiao Yan sedang berpikir sekarang bagaimana cara mendapatkannya. Tangan iblis kuno juga terlihat bagus.
saya hanya tidak tahu apakah saya bisa membawanya. Xiao Yan tidak tahu apa-apa di benaknya. Jika ini benar dan salah, saya tidak bisa mengambil semuanya di sini. Jika itu termasuk peningkatan kekuatan, maka semua yang kamu lakukan sia-sia, tidak peduli apakah itu benar atau salah, setidaknya kamu harus lewat sini dulu. Xiao Yan berpikir, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Kekalahan bukanlah hal yang buruk, hanya saja Xiao Yan tidak mendapatkan banyak informasi berguna dalam pertempuran ini. Memiliki sedikit pemahaman tentang ilmu bela diri pewarisan, tapi Xiao Yan berharap mendapatkan keterampilan bertarung dari dewa aslinya. Setidaknya hal-hal pencerahan bisa dihilangkan, namun nyatanya, Xiao Yan tidak yakin apakah perkataan Cimi itu akurat. Jika tempat ini palsu, jadi mengapa ini termasuk tugas yang diberikan oleh Halloween Demon Realm? Selain membunuh 3 tuan istana, bagaimana dengan merampas harta karun? Jika dipikir baik-baik tentang apa yang tidak masuk akal, jika Anda ingin memahaminya maka Anda harus memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang seni ilusi. Mungkin semua jawabannya ada di sini. Hanya mata anjing yang bisa memberikan jawaban sebenarnya, itu runtuh, hancur, dan meledak. Klan Genshin sialan, semuanya pantas mati. Jelas menggunakan kekuatan klan dewa asli, kata-katanya penuh dengan kebencian terhadap dewa asli. Klan Cimi dan klan Genshin pasti memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Tubuh dewa asli Xiao Yan juga diambil oleh klan Cimi. Saat aku bertemu Cimi lagi nanti, orang yang mengambil alih tubuh itu tetaplah dewa asli. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Cimi memiliki obsesi yang kuat terhadap dewa aslinya. Mereka hampir tidak pernah melepaskan dewa asli manapun. Dewa asli yang diambil dari tubuhnya secara alami tidak berbeda dengan kematian. Perkataannya membuat Xiao Yan semakin penasaran dengan hubungan Cimi dan Yuan Shen. Hanya saja saya mengetahuinya melalui pencarian jiwa sebelumnya, kenangan orang-orang ini terjebak dalam tahap keberadaan. Tidak dapat melihat kenangan masa lalu, jika tidak, Xiao Yan akan menjadi penguasa istana Zidian. Raja Iblis Fei Hong, yang pernah menjadi tiruan dari Raja Jahat, Xiao Yan dapat mempelajari lebih banyak kenangan. Sekarang daging dan darahnya terus-menerus runtuh. Daging dan darah dari separuh lengan Xiao Yan runtuh dan menghilang. Hanya tulangnya saja yang tersisa. Dia tidak bisa menerima pukulan itu. Xiao Yan berencana untuk menggunakan keberuntungan yang diberikan oleh kehendak abadi dan iblis lagi. Apapun yang terjadi dalam pertempuran ini, setidaknya Anda harus bertahan hidup. Meskipun aku punya beberapa rencana dalam pikiranku, Xiao Yan masih tidak menduganya. Dewa asli Wudian sebenarnya sangat sakti, Wudian yang sangat kuat. Saya khawatir hanya keberadaan Tuhan yang abadi yang dapat menerobos. Dan ini hanyalah istana bawah tanah klan Cimi. Di atas istana bumi terdapat istana langit. Kekuatan klan Cimi tidak perlu diragukan lagi bagaimana mereka bisa menghilang dari dunia ini. Pada saat ini Xiao Yan sudah memiliki keraguan yang kuat. Saat Xiao Yan berpikir, pikirannya bergerak sedikit. Bersiaplah untuk menggunakan kekuatan keberuntungan abadi dan iblis, untuk melawan Wan Ji, lalu sekarang ini bisa membantu Xiao Yan kembali melawan angin. Lama sekali sosok wanita cantik mengamati pertempuran. Sosok cantik berbaju putih di kejauhan, mata indahnya sedikit menyipit saat air musim gugur melonjak. Sepertinya saya sedang berpikir, sangat percaya diri, sudah jelas dia sudah kalah. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatan keberuntungan abadi dan iblis lagi? Tidak, aku harus menyelamatkan sang pahlawan dengan kecantikan. Jika dia diizinkan membunuh Bao Jun sendirian, aku tidak akan punya kesempatan. Giliranku untuk tampil. Karena dia tidak menginginkan makanan lunak, saya akan memberinya makanan keras. Si cantik dalam balutan gaun putih dan bibir merah sedikit mengangkat sudut mulutnya.
Sedikit lesung pipit muncul di wajah cantik itu. Sosok itu tiba-tiba menghilang dan saat Xiao Yan hendak menggunakan kekuatan keberuntungan, tiba-tiba, tinju yang melawannya langsung kehilangan kekuatannya. Cahaya dingin ini seperti membelah dunia menjadi dua.